Halo sahabat YouTubepedia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini YouTubepedia akan membahas deretan pengusaha muda Indonesia yang menginspirasi generasi milenial. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami mohon dukungan dari sahabat YouTubepedia agar menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng channel kesayangan kita, agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten yang menarik. Kesuksesan memang sangat sulit diraih, karena dibutuhkan usaha, kerja keras, dan sikap pantang menyerah. Siapa saja di dunia ini pasti ingin menjadi orang yang sukses karena kehidupan yang sukses biasanya akan dibarengi dengan kesuksesan finansial. Rata-rata tingkat kesuksesan orang di dunia akan diraih jika mereka sudah berada di rentan usia antara 40 hingga 50 tahun lebih. Tapi pada kenyataannya, ada juga orang-orang sukses yang berada di kisaran usia 30-an. Kebanyakan dari mereka adalah para pengusaha sukses yang berani menantang diri sendiri untuk mendapatkan keberhasilan di usia yang terbilang masih muda. Agar sahabat bisa juga meraih kesuksesan di usia muda, kita sudah menyiapkan deretan pengusaha sukses yang kisah hidupnya bisa menjadi inspirasimu. Siapa sajakah orang-orangnya? Mari kita bahas. Nadiem Makarim. Siapa tak kenal nama Nadiem Makarim? Lelaki berusia 34 tahun ini sudah menjadi sukses berkat usaha ojek online-nya yang diberi nama Gojek. Sebelum sukses mendirikan Gojek, lelaki kelahiran tanggal 4 Juli tahun 1984 ini, sempat bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan konsultan McKinsey & Company, Managing Editor di Zalora Indonesia, terakhir sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku. Merasa ingin lebih sukses, pada tahun 2015, Nadiem kemudian mendirikan PT Gojek Indonesia yang merupakan penyedia jasa transportasi ojek berbasis online. Pendirian usaha ini awalnya karena Nadiem melihat permasalahan utama para penyedia jasa ojek di Indonesia yang kurang produktif karena kesulitan mendapatkan penumpang. Meski sempat dianggap remeh karena ide usahanya tidak masuk akal dan mendapat cibiran banyak pihak, tapi Nadiem tetap gigih mempertahankannya sehingga dirinya bisa meraih kesuksesan sekarang. Ahmad Zaki, founder dan CEO Bukalapak. Ahmad Zaki di perayaan HUT Bukalapak ke-8 bersama UKM Indonesia di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2018. Bagi penyuka belanja online pasti tahu situs jual beli online yang satu ini. Bukalapak merupakan salah satu situs jual beli online terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Ahmad Zaki. Berkat ketertarikannya pada dunia informatika sejak duduk di bangku SD, kegigihannya kini membuahkan hasil yang mengantarnya menjadi wirausahawan sukses. Tapi Anda percaya tidak kalau awalnya situs jual beli online ini hanyalah sebuah divisi agensi digital bernama Sweet Media yang kemudian berubah status menjadi PT Perseroan Terbatas. Meski sudah didirikan pada tahun 2010, tapi perjalanan Bukalapak tidak semulus yang Anda bayangkan. Di awal kemunculannya, masyarakat masih awam tentang jual beli online sehingga tingkat kepercayaan masyarakat minim. Lambat laun, berkat ketekunan sang pemilik yang lahir di tanggal 24 Agustus tahun 1986, 32 tahun, Bukalapak.com mulai dikenal dan menerima banyak investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. William Tanuwijaya. William Tanuwijaya adalah pendiri Tokopedia. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang tidak mengenal siapa William Tanuwijaya, tapi mengenal situs e-commerce Tokopedia.com. William Tanuwijaya merupakan pendiri situs jual beli Tokopedia.com,
Pria kelahiran tanggal 11 November tahun 1981, 37 tahun, ini adalah seorang anak daerah yang merantau ke ibu kota setelah lulus SMA dan meneruskan pendidikan sarjananya di Jakarta. Langkah William menjadi pengusaha sukses ini tidaklah mudah. Ia bahkan pernah menjadi penjaga warnet untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Dari menjaga warnet inilah, dia mengenal dunia internet secara lebih dalam. Setelah menjadi penjaga warnet, William bekerja di beberapa perusahaan software dan game developer. Dari berbagai macam pengalamannya inilah, ia kemudian merintis Tokopedia.com pada tahun 2009. Ferry Unardi, CEO Traveloka. Beralih ke wirausahawan sukses yang usianya masih sangat muda. Ferry Unardi merupakan pria kelahiran tanggal 16 Januari tahun 1988 yang telah berhasil mendirikan Traveloka, situs mesin pencari tiket pesawat, kereta, dan hotel untuk bepergian. Ketika berada di bangku kuliah, tercetus ide untuk membangun perusahaan rintisan, startup, yang memfokuskan pada pencarian tiket pesawat. Berhubung ide startup yang Ferry miliki sangat unik, tak heran kalau ada banyak sekali investor yang tertarik menanamkan sahamnya. Sejak didirikan pada tahun 2012, Traveloka tetap menjadi situs pencari tiket pesawat terfavorit. Hendy Setiono. Siapa sangka dari bisnis gerobak yang ia miliki bisa menjadikan Hendy Setiono sebagai pengusaha sukses yang bisnisnya telah berkembang hingga 1.200 outlet, di dalam hingga luar negeri. Hendy Setiono mendirikan Kebab Baba Raffi bersama istrinya sejak tahun 2007. Pria yang lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1983 ini, awalnya memperoleh ide usaha kuliner Timur Tengah saat dirinya sedang berkunjung ke Qatar. Modal awal yang ia miliki pada saat itu hanya 4 juta rupiah saja, sehingga ia hanya bisa membuka gerai makanan di gerobak yang kemudian dikembangkan dengan cara franchise. Ternyata sistem ini sangat efektif dan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, franchise Kebab Baba Raffi menjadi idola dan banyak diburu. Hingga saat ini, bisnis Hendy Setiono sudah melebarkan sayap hingga ke Malaysia, Filipina, China, dan Sri Lanka. Reza Nurhilman. Mendengar namanya mungkin terdengar asing bagimu karena nama Reza Nurhilman memang tidak terlalu ramai terdengar. Tapi bisnis yang dia jalankan ini bukan hanya ramai terdengar, tapi sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Anda pasti tahu keripik pedas yang dibanderol dengan nama Maici? Yup, Reza Nurhilman merupakan pria di balik kesuksesan keripik pedas tersebut. Pria yang lahir pada tanggal 29 September tahun 1987 ini, memulai bisnis keripik pedasnya pada tahun 2010, yakni saat usianya masih 23 tahun. Awalnya, ia hanya memasarkan keripik lokal Bandung di sosial media Twitter. Tapi secara perlahan, ia kemudian menerapkan sistem keagenan agar produknya bisa lebih menjangkau masyarakat luas. Meski bisnisnya sudah lama berdiri, tapi nama Maici masih menjadi keripik pedas kesukaan masyarakat banyak. Nah, itulah tadi deretan pebisnis yang sudah kami bahas. Keren-keren ya 7 wirausahawan sukses di atas. Semoga mereka dapat menginspirasi para sahabat YouTubepedia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.